Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Perkenalkan, nama saya Selvi. Saya dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Saya kuliah di Universitas Tobago Mamuju. NIM 2002 50 50 1083, angkatan tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi otonomi daerah. Otonomi daerah berasal dari kata otonom dan daerah. Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani yaitu autos dan nomos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan atau undang-undang. Jadi otonomi daerah bisa dikatakan sebagai satu kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah lain otonomi daerah yaitu daerah tertentu dalam sebuah negara yang memiliki kebebasan dari pemerintahan pusat di luar daerah tersebut. Latar belakang otonomi daerah. Otonomi daerah lahir di tengah gejolak tuntutan berbagai daerah terhadap berbagai kewenangan yang selama 20 tahun pemerintahan Orde Baru atau OB menjalankan mesin sentralistiknya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah yang kemudian disusul dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 sentralisasi kekuasaan OB. Semua mesin partisipasi dan prakarsa yang sebelumnya tumbuh sebelum OB baru berkuasa secara perlahan dilimpahkan ke bawah kontrol kuasa, stabilitas politik demi kelangsungan investasi ekonomi atau pertumbuhan. Jadi alasan pertama bagi OB untuk mematahkan setiap gerakan perkasa yang tumbuh dari masyarakat. Kemudian penerimaan daerah bersumber dari yang pertama pendapatan asli daerah atau PAD, yang kedua dana perimbangan, yang ketiga sumber pendapatan yang sah. Dampak otonomi daerah. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur hubungan antara pemerintah daerah Indonesia dengan pemerintah pusat melalui hasil amandemen pasal 18 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah mengatur otonomi daerah beserta beberapa peraturan pemerintah. Semua sistem tentu tidak akan sempurna sebab hal ini dapat memunculkan dampak positif dan negatif bagi otonomi. Terus dampak positif otonomi daerah. Pertama, berkembangnya sosial budaya. Kedua, pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, memberikan potensi untuk daerah perkembangan. Yang keempat, wewenang daerah. Yang kelima, memicu kemajuan suatu daerah. 6. Sumber daya mudah dikelola. Yang ketujuh, efisiensi waktu. Yang 8, efisiensi biaya. Kemudian dampak negatif otonomi daerah. Yang pertama, daerah yang miskin akan sulit berkembang. Yang kedua, konflik antar daerah. Yang ketiga, koordinasi daerah yang tidak terjalin. Yang keempat, kesenjangan sosial semakin meningkat. Daya saing. Menurut Mikhail Porter 1990 adalah produktivitas
Aktivitas dari nilai output yang dihasilkan oleh seseorang tenaga kerja atau laju perubahan. Daya saing daerah adalah perekonomian untuk mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Faktor penentu daya saing daerah. Yang pertama, perekonomian daerah. Yang kedua, keterbukaan atau internationalization. Yang ketiga, pemerintah atau government. Yang keempat, keuangan atau finansi. Yang kelima, infrastruktur atau infrastruktur. Yang keenam, iptek atau esensi dan teknologi. Yang ketujuh, manajemen atau manajemen. Yang kesembilan, penduduk atau people. Yang kesepuluh, kelembagaan atau rule and law. Mengukur daya saing. Yang pertama, kualitas wilayah. Jika kualitas daerah itu tinggi, maka akan menimbulkan pemerintah yang tinggi, baik pemerintahan yang bersifat potensial. Kedua, menurut persepsi masyarakat internasional terhadap wilayah. Jika harga bukan menjadi masalah, berarti perubahan harga acak akan menyebabkan berkurangnya konsumsi secara substansi. Sekian dari video saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.